mengubah konten berita. Bagian pertama, buku ini mengkaji dampak media baru pada konten berita, bahwa perkembangan di media baru mengarah ke pengembangan teknik bercerita baru yang melibatkan penonton dalam pelaporan berita yang lebih kontekstual dan dapat dinavigasi. Mendongeng interaktif ini mencakup berbagai modalitas komunikasi, contohnya teks, gambar, video, dan grafik, termasuk tulisan non-linear atau hypermedia, dan menawarkan kemungkinan penyesuaian yang luar biasa dan keterlibatan audiens yang lebih tinggi. Selain itu, berita menjadi jauh lebih cair daripada di masa lalu. Di dunia lama media analog, sebuah cerita biasanya diterbitkan oleh surat kabar atau berita televisi malam dan kemudian mungkin diperbarui keesokan harinya. Mengubah alur cerita dari pencitraan segala arah menjadi lebih realita. Media, seorang jurnalis dikatakan bahwa surat kabar adalah media editor dan penyiaran adalah bandwidth, konektivitas, dan kredibilitas konten. Ketiga hal ini cenderung menjadi jauh lebih sedikit kendala dari waktu ke waktu karena bandwidth dan konektivitas meningkat, yaitu karena kecepatan transmisi meningkat memungkinkan akses yang lebih mudah ke konten multimedia berkualitas, dan sebagai jumlah warga yang terhubung ke internet meningkat, dan sebagai warga menjadi lebih akrab dengan internet dan mengembangkan keterampilan literasi media baru yang memungkinkan mereka untuk mengenali keadaan. Sumber online yang otentik. Bandwidth dan kemacetan jaringan terkait adalah secara berkala menjadi masalah yang meningkat untuk semua penyedia berita online kapanpun. Jurnalisme kontekstual. Pada bab ini membahas sifat dasar dari transformasi mendongeng jurnalisme dalam lingkungan elektronik online dan berargumen bahwa bentuk berita baru sedang muncul mungkin paling tepat digambarkan sebagai jurnalisme kontekstual. Jurnalisme kontekstual sendiri memiliki 5 dimensi dasar atau aspek. Yang pertama, luasnya modalitas komunikasi. Yang kedua, hipermedia. Yang ketiga, keterlibatan audiens yang meningkat. Yang keempat, konten dinamis. Dan yang terakhir, kostumisasi. Menilai keadaan jurnalisme online. Bayangkan pada sebuah perpustakaan yang membawa setara dengan 4.925 tulisan setiap hari, surat kabar dari seluruh dunia secara offline, sementara di internet menyediakan lebih banyak konten berita dari itu setiap hari, sebagian besarnya gratis. Jadi bukan mengejutkan bahwa peningkatan jumlah dunia diperkirakan sebesar 359 juta lebih pengguna internet online untuk berita mereka. Tentu saja, internet menyediakan banyak informasi yang nilai dan asalnya meragukan. Siapapun yang memiliki komputer modem dapat membuat situs web yang tampak kredibel dan menerbitkan berita untuk global. Memang betul di internet banyak situs yang tidak benar atau berita bohong, tapi kita bisa mengatasi hal tersebut dengan langkah, contohnya mencari tontonan atau bacaan yang bersumber dari merek yang terkenal atau dipercaya oleh masyarakat. Berita internasional. Jurnalisme online menyediakan banyak berita internasional. Dimanapun Anda duduk, akses berita internasional tidak pernah sebaik hari ini. Berita nasional. Menyedia berita nasional konten yang bisa ditayangkan berulang-ulang, menawarkan materi asli yang dirancang khusus untuk web. The New York Times di web misalnya, yang memenangkan penghargaan Edgy Situs surat kabar online terbaik di Amerika pada tahun 1999 untuk pasar besar yang sirkulasinya lebih dari 150.000, menyediakan produk asli yang sangat luas. Selain itu, berita internasional dan nasional, ada juga berita daerah, bisnis dan finansial, kultur, opini, dan politik, teknologi, dan sebagainya. Media berita masa depan. Konten berita di internet telah berkembang melalui 3 tahap. Di dalam tahap 1 yang masih mendominasi banyak situs berita, kebanyakan jurnalis online hanya menerbitkan ulang atau mengalihkan konten dari induk mereka.
Pada tahap 2 yang mendapatkan momentum dan menjadi ciri sebagian besar situs berita yang lebih baik. Para jurnalis membuat konten asli menambahkan dengan aditif seperti hyperlink, yaitu lautan elektronik yang dapat diklik ke situs web lain. Beberapa kemampuan interaktif seperti mesin pencari dan indeks elektronik yang dapat diklik, di mana pembaca hanya menggunakan mouse untuk memilih konten yang berbeda. Beberapa multimedia konten seperti foto, video, dan audio, dan beberapa penyesuaian situs dan informasi di mana pembaca saat membuat satu kategori berita pribadi, daftar saham, dan konten lainnya. Terima kasih.